Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Sabtu 17 September 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama dengan Loksa Tobias Situmorang, Miladero Simanjuntak, Alvino Putra Ruslim, dan juga anak Gabriel Alvendrix Ceo Saragi yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Midian Situmeang dan Ibu Herwana Tarigan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Sebelum memulai segala rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, dan pada akhirnya kami dilayakkan untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia,
Tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicalah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Demikianlah firman Tuhan. Setialah bergumul pada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pagi ini mengisahkan tentang pengalaman Daniel ketika ia diangkat sebagai salah satu pejabat tinggi di bawah pimpinan Raja Darius. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan, ternyata Daniel menjadi lebih terkemuka dibanding yang lainnya, sehingga menimbulkan iri hati yang besar. Akhirnya para pejabat tinggi lainnya bermufakat untuk menjatuhkan Daniel dengan menggunakan alasan tentang ibadah Daniel kepada Allah Israel, sehingga membuat Daniel harus dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Penyertaan Tuhan nyata atas Daniel sehingga meskipun ia dimasukkan ke dalam gua singa, namun keesokan harinya Daniel keluar dengan selamat tanpa luka apapun, karena Allah telah mengatupkan mulut singa-singa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, harus disadari bahwa dalam hidup ini mungkin ada orang yang tidak senang dengan kesuksesan yang berhasil kita capai, sehingga mulai mencari-cari cara untuk menjatuhkan kita. Kalau hal ini terjadi pada kita, apa yang harus kita lakukan? Dari Daniel kita belajar untuk tetap setia bergumul kepada Tuhan, entah saat kita sedang berada di titik terendah dalam hidup, ataupun ketika kita sedang berada di titik puncak kesuksesan. Setia bergumul dan berpengharapan kepada Tuhan memampukan kita untuk dapat melewati beragam gumul juang dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap setia bergumul kepada Tuhan, entah saat kami berada di titik terendah dalam hidup, ataupun ketika kami sedang berada di titik puncak kesuksesan. Ajar kami untuk setia bergumul dan berpengharapan kepada Tuhan, serta meyakini bahwa bersama dengan Tuhan kami dimampukan
untuk dapat melewati beragam gumul juang di tengah kehidupan ini. Kami siap melangkah di hari baru anugerah-Mu, kiranya damai, sukacita, dan kebaikan Tuhan mengiring langkah kami, supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.